Selesai salam. Wa haruma riba. Selanjutnya menjelaskan, melanjutkan pada bab riba. Jadi bab riba ini sebenarnya sudah kita bahas pada 2 fasa sebelum salam, tapi belum tuntas. Disisipi salam, setelah salam balik lagi riba lagi. Wa haruma riba, dan haram akad riba. Yang dimaksud di sini akad riba yang haram itu adalah akad ribawi yang tidak memenuhi persyaratan bai'ur ribawi sebagaimana yang dinyatakan pada pasal sebelum ini. Marra bayanu qoriban, yang sudah lewat keterangannya pada beberapa waktu yang lalu. Wa adapun riba yang diharamkan itu anwaun. Ada beberapa macam, ada 3 macam. Yang pertama riba fadlin, disebut dengan riba fadl. Bi ayyazida ahadul iwadaini, sekiranya ada kelebihan pada salah satu dari mabek atau saman. Pada bab di atas telah dijelaskan bahwa di dalam akad ribawi itu ada kalanya mabek dan saman itu tunggal jenis, misalnya emas dengan emas, atau beda jenis seperti emas dengan perak, beras dengan kedelai. Syaratnya kalau mabek dan saman itu tunggal jenisnya, beras dengan beras, emas dengan emas, maka syaratnya ada 3. Yang pertama hulul, yang kedua takobut, yang ketiga maklumut tamasul yakinan. Kalau beda jenis, misalnya beras dengan kedelai, emas dengan perak, maka syaratnya hanya 2. 1 hulul, tidak menyatakan tempo. 2 takobut, serah terima. Meskipun tafadul boleh, beras 5 ton ditukar kedelai 3 ton boleh. Tapi kalau beras 5 ton ditukar beras 2 ton maka tidak boleh, karena sama jenisnya. Nah, apabila tidak memenuhi persyaratan tamasul, sekiranya sama jenisnya, salah satunya lebih besar, maka hukumnya tidak sah dan dosa. Praktek itu disebut dengan ribal fadl. Beras 1 ton ditukar dengan beras 2 ton, maka ribal fadl, karena tidak memenuhi persyaratan tamasul. Emas 1 gram ditukar dengan emas 1,5 gram, maka haram, dosa besar, dan bahkan dikatakan termasuk paling jelek dosa itu ada riba, karena paling jelek dosa itu adalah riba. Namanya ribal fadl karena antara jenis, antara mabek dan saman sama dalam jenisnya. Wa minhu, dan di antara ribal fadl itu adalah ribal qard. Para ulama berpendapat ribal qard itu adalah bagian daripada ribal fadl. Jadi anwa'ur ribanya 3, ribal fadl, ribal na'iyat, ribal nasa. Tidak ada ribal qard, karena ribal qard itu hakikatnya ada ribal fadl. Ribal qard itu adalah nganakno duit. Jadi menghutangkan 10.000, nyaurnya 15.000. Itu namanya ribal qard namanya. Kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Nah, ribal qard ini bagian daripada ribal fadl. Bahkan dikatakan para ulama, ribal qard itu disebut dengan ribal jahiliyah. Jadi yang dimaksudkan pada ada sebagian ulama mengatakan innamal bai'u mithlur riba wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Itu maksudnya adalah ribal jahiliyah atau ribal qard. Jadi dulu orang jahiliyah itu mempertanyakan, kalau saya punya barang nilainya 5.000, saya jual 10.000, kan boleh? Kan enggak apa-apa kan? Tapi kenapa kalau saya punya uang 10.000, saya utangkan nyaur 15.000 kok enggak boleh? Apa bedanya? Kan sama-sama akad timbal balik. Kalau jual barang 10.000 dapat untung
5.000 boleh. Tapi kalau penjual kalau menghutangkan 10.000 dapat untung 5.000, kok enggak boleh? Apa bedanya? Maka dicap wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Kalau jual beli boleh. Karena memang maudhu'nya jual beli itu adalah istirbah. Jual beli itu memang tujuannya untuk mengambil untung. Karena itulah maksudnya dalam akad dagang. Kalau tidak ada untung ya kan tidak mungkin orang dagang. Sedangkan di dalam akad qard itu adalah akad tabarruk, yaitu akad derma. Jadi qard itu tujuannya untuk menolong sesama. Lu kalau nolong kok ngambil untung, berarti itu bukan nolong tapi nyekek. Makanya di dalam akad hutang tidak boleh ngambil untung sedikit pun, karena maudhu'nya utang itu adalah tabarruk. Sedangkan jual beli adalah istirbah. Maka wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Nanti kita bahas dalam bab qard ini. Ribal qadbi ayustaratu fihi, sekiranya di dalamnya disyaratkan ma fi naf'un lil mukrid, sesuatu yang memberikan kemanfaatan pada mukrid sekecil apapun manfaatnya. Jadi kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Termasuk di antara manfaat adalah termasuk ribal qad, ada riba rubtah namanya. Riba rubtah itu memberi utang kepada seseorang tapi mengikat dia dengan akad lain yang menguntungkan kepada mukrid. Misalnya biasanya di desa-desa itu petani ya. Kamu saya utangi uang 50.000, tapi kamu kerja ke saya. Ongkos kamu 5.000 per hari. Padahal biasanya ongkosnya itu 7.500. Itu namanya riba rubtah. Itu secara tidak langsung mukrid yang ngutangi mengambil kemanfaatan kepada muktarid tapi melalui akad yang lain yang merugikan kepada pihak muktarid. Namanya riba rubtah, hukumnya sama, termasuk dosa yang paling besar di antara macam-macam riba. Termasuk kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Tetapi kalau pihak muktarid itu memberikan imbalan jasa tanpa ada kesepakatan, tanpa ada rekayasa dari pihak mukrid dan muktarid, maka muktarid dapat pahala. Ahsanukum khiyarukum ahsanukum qadaan. Kata Rasulullah, yang paling bagus bagi kalian itu kalau utang nyaurnya itu kasih lebih sebagai ucapan terima kasih. Jadi kalau saya utang 10.000, tak tambah 1.000 lah sebagai rasa terima kasih saya bahwa dia ngutangi saya 10.000, asalkan tidak dicantumkan di dalam akad atau tidak ada rekayasa sebelumnya, maka pihak muktarid mendapatkan pahala. Nanti khailah di belakang ya. Wa ribayadin, yang kedua ada ribayat. Bi ayyu fariqu ahaduhuma, sekira salah satu dari mutabayyi'ain, dari bai' dan mustari, berpisah majlisal aqdi, dari majlis akad qablat taqabud, sebelum serah terima. Tadi saya jelaskan bahwa di dalam akad ribawi itu kalau satu jenis maka 3 syaratnya: tamasul, maklumut tamasul yakinan, khulul dan taqabud. Kalau beda jenis cuma 2, hulul dan taqabud. Nah, apabila tidak memenuhi persyaratan taqabud, sekira tidak ada serah terima di dalam majelis akad, maka praktek yang seperti itu dosa. Namanya ribal yad namanya. Cuman para ulama mengatakan, ba'dul ulama mengatakan kalau ribal yad ini dosanya kecil dosanya. Sebagian ulama ada yang mengatakan sama, dosa besar semua. Tapi kalau ribal fadl itu sepakat ulama dah, termasuk kabair. Tapi kalau ribal yad ini termasuk shaghair menurut sebagian ulama, karena tidak ada tafadul di dalamnya. Wa riba nasa, dan yang ketiga adalah riba nasa. Bi ayyustarata ajalun, sekira disyaratkan ada tempo fi ahadil iwadain, di dalam salah satu dari mabek dan saman. Jadi syaratnya lagi kan
Khulul, takobud dan tamasul. Kalau satu jenis, kalau beda jenis khulul dan takobud. Nah, kalau tidak memenuhi persyaratan takobud namanya ribaliyat. Kalau tidak memenuhi persyaratan hulul namanya riban nasa namanya. Sekiranya di dalam akad itu disepakati tempo pembayaran meskipun sebentar di dalam serah terima mabek dan saman. Wa kulluha mujma' 'alaiha, dan semua tadi batalnya itu telah disepakati oleh ulama, telah ijma' dari semua imam mujtahid. Tsummal iwadoni, ini diulangi lagi di atas. Tsummal iwadoni, kemudian mabek dan saman di dalam akad ribawi yaitu akad ribawi yang sama dalam ilatnya, sekira makanan dengan makanan atau naked dengan naked. Ini tafaqo jinsan, apabila keduanya sama dalam jenisnya, emas dengan emas, perak dengan perak, usturito salah satu syurutin, maka disyaratkan 3 syarat taqaddamat yang telah lewat, hulul, takobut, tamasul. Au illatan, atau sama hanya dalam ilatnya saja, ilatnya sama, jenisnya beda, misalnya ilat nakdiyah, emas dengan perak, atau ilat makanan, beras dengan kedelai. Wahia, ilat itu adalah at-tu'mu, yaitu makanan, wan nakdiyah, dan logam mulia, dan logam mulia yaitu emas dan perak. Maka usturito disyaratkan syartoni, 2 syarat taqaddama yang telah lewat, yaitu hulul dan takobut. Qala syekhuna, berkata guru kami, guru daripada Syekh Zainuddin Al-Malibari, ada 2 guru utamanya, yaitu Syekh Ibnu Hajar Al-Hitami, yang kedua adalah Syekh Ibnu Ziyad Al-Yamani. Qala, berkata syekhuna, guru kami, yaitu Syekh Ibnu Ziyad Al-Yamani, mufti Yaman, la yandafi'u, kata beliau, tidak tertolak ismu i'ta'ir riba, dosa di dalam memberikan memberikan kelebihan pembayaran utang. Jadi kalau ada orang utang 10.000, 10.000, nyaur 11.000, yang bayar itu loh, ini dosa apa enggak? Kalau yang ngutangi jelas dosa, tidak ada masalah. Jadi kalau kamu tak kasih utangan 1 juta, tapi kamu harus bayar per 1 jutanya 10.000 misalnya, jelas yang ngutangi dosa. Lu yang utang itu dosa apa enggak? Dibahas di sini. Berkata beliau, la yandafiu, tidak tertolak dosa orang yang memberikan kelebihan di dalam riba, itu maksudnya yang utang, indal iktirad, ketika dia utang lidaruroh. Tapi lidaruroh di sini berarti boleh orang itu utang dengan kepada rentenir, ya, kepada rentenir, orang yang nganakno duit, tapi harus dalam keadaan darurat. Darurat itu kalau dalam fikih itu halak au korubal halak. Halak itu mati atau mendekati mati. Misalnya keluarganya sakit, butuh biaya operasi, kalau tidak segera mati risikonya. Nyari utangan tidak nemu, ada rentenir, maka boleh utang pada rentenir. Tapi yang dosa yang jelas adalah yang ngutangi. Lu yang utang dosa apa enggak? Dibahas di sini. Kata beliau, meskipun darurat dia utangnya, kalau tidak darurat tidak boleh. Jadi bukan karena darurat, butuh tambahan modal untuk dagang, nyari utangan tidak nemu-nemu. Ada orang yang mau ngutangi tapi nganlo duit, tidak boleh masian, karena belum keadaan darurat. Jadi bolehnya itu harus keadaan darurat. Kalau tidak utang pada rentenir, mati atau akan mendekati mati. Tapi kalau nambah dagangan, belum darurat masian. Itu pun kata Ibnu Ziyad, masih belum hilang dosanya, bihaitsu innahu, darurat ini, bihaitsu innahu, sekiranya kalau dia itu tidak ilam yu'tir riba, tidak memberikan kelebihan di dalam pembayarannya, nyaurnya,
la yahsul lahul qard, tidak hasil baginya akad utang. Sing ngutangi tidak makan ngutangi, tapi darurat ini. Itu pun masih belum boleh. Kenapa? Idlahu thariqun, kata beliau, karena bagi dia masih ada jalan dengan tanpa melalui riba. Ila i'ta'iz zaid, pada memberikan kelebihan tadi, bitorikin nazar, dengan cara nazar, awit tamlik, atau memberikan, menghibahkan. La siyama, apalagi idza qulna an-nazar, kita mengatakan bahwa an-nazar itu la yahtaj ila qabulin, tidak butuh kepada qabul, terima ya, lafzon, secara lafat alal mu'tamad, menurut qaul mu'tamad. Wa qala syekhuna, dan berkata guru saya yang lainnya, yaitu Ibnu Hajar ya, guru beliau yang lainnya beda pendapatnya, yandafi al ismu, dosanya tertolak, liddarurah karena darurat. Jadi gini maksudnya, kalau ada orang dalam keadaan terpaksa, yaitu ukurannya kalau tidak utang kepada rentenir mati risikonya atau mendekati mati, maka kata Ibnu Ziyad, caranya biar tidak dosa, kamu jangan akad qard dengan memberikan kelebihan itu, jangan pakai dalam akad qard. Caranya kamu utang, nanti kamu ngasihkannya itu menggunakan nazar. Saya nazar, kalau saya diutangi sama fulan ini, fulan itu saya kasih hadiah 10.000 misalnya. Nah, kata beliau begitu. Kalau tidak pakai nazar masih berdosa, kata Ibnu Ziyad, berat ini. Tapi kalau Ibnu Hajar Hitami, tidak usah, sudah tidak pakai nazar, tidak apa-apa, wong sudah dalam keadaan darurat. Jadi hasil utang kepada rentenir itu kalau dalam keadaan hajat masih belum cukup, harus darurat. Yang kedua, Ibnu Ziyad mengatakan memberikan kelebihannya harus dengan cara hela. Ini hela yang wajib ini berarti, kalau menurut Ibnu Hajar, karena darurat sudah. Kalau tidak pakai hela maka tetap berdosa menurut Ibnu Ziyad. Tetapi kalau Ibnu Hajar mengatakan tidak pakai hela tidak apa-apa sudah, karena sudah dalam keadaan darurat. Karena memang hela itu sebenarnya hela itu ada dua macam. Yang darurat itu yang halal. Tinggi. Yang rentenirnya tetap halal. Tetap ini yang utangnya, yang utang ya, bukan yang ngutangi maklum sudah. Jadi hela itu ada dua macam. Jadi hela itu memang ada dua macam. Jadi ada hela itu yang masyru', ada hela yang ghairu masyru' atau mazmumah. Jadi hela itu sebenarnya secara bahasa hela itu qasdut tawassul ila tahwili hukmin li akhar biwasitatin masyru'atin fil asal. Jadi hela itu upaya untuk menghindari hukum dengan cara yang dibenarkan secara syar'i. Maka hela itu ada kalanya diperbolehkan, bahkan wajib, ada kalanya diharamkan. Kata para ulama, di antara dalilnya bahwa hela itu ada masyru' adalah ayat cerita Nabi Ayub itu, wa khudh biyadika dihsan fadrib bihi wala tahnath. Jadi ketika Nabi Ayub bersumpah kalau dia sembuh akan memukul istrinya 100 kali, kemudian dia beliau menyesal, maka Allah memberikan jalan keluar, ambil dihsan, hasis suket suket yang agak panjang itu, pukul dengan itu sebanyak 100 kali, sudah berarti kamu menjalankan sumpahnya. Itu namanya hela yang masyru'ah. Dalam hadis juga Rasul pernah melakukan hampir yang sama seperti ini. Diceritakan dari Sa'id bin Sa'id bin Ubadah. Waktu itu ada di tetangganya Sa'id bin Ubadah itu ada orang yang melakukan zina dengan amatnya. Kemudian lapor sama Sa'id bin Ubadah. Kemudian Sa'id bin Ubadah melihat orang yang zina itu orang yang dhaif, orangnya yang cacat. Orang cacat sakit-sakitan. Maka bingung Sa'id bin Ubadah ini.
ini kalau saya had mati ini. Orangnya sudah sakit-sakitan, diselentik tok gitu mati sudah orangnya. Maka saat lapor sama Rasulullah, ya Rasulullah ini gimana nih, ada kasus tetangga saya itu zina dengan amat. Kata Rasul, fadribu haddahu, ya sudah kamu had sudah. Maka saya jawab, ya Rasul, orangnya ini orang yang lemah. Kalau saya pukul 100 kali, mati orang itu. Maka Rasul memberikan jalan keluarnya. Khudhu lahu iskalan fihi mi'atu shimrah fadribu bihi durbatan wahidan. Kata Rasul, sudah kamu ambil iskal. Iskal itu kalau di kamus pelapah kurma. Kalau di sini seperti kelapa itu, kelapa yang gini, itu iskal. Ya, fihi mi'atu shimrah. Shimrah itu lidinya. Ya, itu si lidinya. Kamu ambil pelapa kurma, yang di pelapa itu ada 100 lidi, 100 simroh. Kalau gitu pukul jangan itu sudah 1 kali cukup sudah. Itu berarti sama dengan menjilid sebanyak 100 kali. Nah, ini hampir sama seperti yang dilakukan oleh Nabi Ayub. Nah, kata para ulama, ayat ini dan hadis tadi termasuk daripada hela yang masyru'ah. Ada lagi hela yang madhmumah, yaitu hela ashabus sabti. Was'alhum anil qaryatil lati kanat hadiratal bahri idh ya'duna fis sabti idh ta'tihim hitanum yawma sabtim syur'an wa yawma la yasbituna la ta'tihim. Jadi ashabus sabti itu ada Bani Israel yang di pinggir laut itu biasa pencari ikan. Itu kalau hari Sabtu itu hari mulianya orang Yahudi. Kalau sini sama dengan hari Jumat. Kalau hari Sabtu itu ikan sama datang. Nah, Nabi Musa melarang hari Sabtu tidak boleh cari ikan. Karena hari Sabtu itu hari mulia, hari Sabat bagi orang Yahudi. Maka mereka rekayasa. Hari Jumat masang perangkap. Jadi di pinggir laut itu digali, kemudian air laut datang, hari Sabtu ikan-ikan sama datang semuanya. Karena kalau bukan Sabtu nggak datang ikannya. Hari Ahad baru diambil. Nah, ini hela yang mazmumah. Maka para ulama mengatakan hela ada 2 macam. Ada hela mazmumah, ada hela yang mahmudah. Nah, hela mahmudah, hela yang masyru'ah. Intinya hela mahmudah itu adalah untuk mencapai tujuan tadi dengan cara yang dibenarkan, dengan niat yang baik, bukan untuk mengambil zatul muharramnya. Bukan untuk mengambil zatul muharramnya. Sebagaimana Rasulullah pernah memberikan solusi kepada ahli Khaybar. Jadi di Khaybar itu ada kurma. Kurma Khaybar itu bagus. Rasulullah menyuruh orang untuk garap tanah Khaybar. Ketika panen, kemudian pekerja datang sama Rasulullah membawa kurma yang bagus. Sama ditanya, aku lu tamli Khaybar hakadha. Apakah semua tamar Khaybar seperti ini? Maka pekerja mengatakan, enggak Rasul, memang tamar Khaybar itu bagus. Orang luar itu berani menukar tamar Khaybar ini 1 sok dengan 2 sok. 2 sok dengan 3 sok. Maka Rasul menjawab, la taf'al, jangan begitu caranya. Dan bi al jam'a bid darohim. Caranya jual semua dengan darohim, wastar biha janiban. Beli, kemudian hasil kamu jual, belikan janib. Nah, para ulama, ini adalah thoriqul khalas. Rasul memberikan cara kepada mereka untuk mendapatkan ar-rodi ditukar dengan al-jayyid. Bukan untuk mengambil ziyadahnya, tapi rodi dengan jayyidnya. Nah, rodi dengan jayyid bukan dzul muharram dalam riba. Maka boleh. Maka kata ulama mengatakan bai'ul ainah itu boleh. Ya ini dalilnya, hadis ini dalilnya. Tetapi riba yang tujuannya hela yang tujuannya pada muharram, maka tidak boleh. Rasul mengatakan la tartakibu martakabatil yahud yastastahilluna maharimallah biadnal hiyal. Jangan kamu niru orang Yahudi, mereka mengharamkan mereka menghalalkan yang dihalalkan Allah dengan cara hayal, yaitu pada cerita ashabus sabti. Oleh sebab itu
nanti jangan kaget di belakang ini ada beberapa kalimat yang ada pada kitab itu yang seolah-olah mendorong khela. Bahkan dalam kitab Minhaj dalam bab syirkah, Imam Nawawi mengatakan wal hilah. Dalam bab syirkah itu kan harus pakai naket dalam mazhab Syafi'i. Kata Imam Nawawi, wal hilah fi syirkatil urud. Cara bagaimana syirkah itu boleh menggunakan urut adalah dengan cara menjual sebagian dengan sebagiannya. Imam Nawawi kok menyuruh hela? Maksudnya hela itu adalah hela yang masyru'ah, bukan hela yang mazmumah. Jadi hela yang mazmumah adalah hela yang untuk mencapai zat haramnya. Misalnya orang itu tidak akan ngutangi kecuali kalau dia ada ngambil kelebihannya, lalu direkayasa. Jangan diakad, jangan dipegang akad, nanti batal. Dah, kita sepakati dulu, nanti saya utangi sama kamu. Umpama yang utang itu tidak memberikan kelebihan, yang utang tidak akan ngasih utangan, maka itu adalah hela yang muharramah. Kata ulama, sebagian ulama mengatakan itu ijma. Karena yang dimaksud khilaf itu adalah hela yang ini. Sebagian ulama mengatakan begitu. Tapi hela kalau yang dimaksudkan ada khilatul Yahud, itu ijma haramnya. Dan itulah yang dimaksud dalam dawuhnya Al-Haddad, al-hela fir riba, yaitu hela yang untuk ainul muharramnya. Tapi kalau hela yang bukan ainul muharram, maka kata para ulama hukumnya adalah halal, bisa mubah, bisa makruh, bisa haram, bahkan bisa sunat, bahkan bisa wajibah, kata para ulama. Sudah kira-kira. Oleh karenanya dalam faedah ini faidatun wa tariqul khalas. Jadi ini jangan dijadikan sebagai dasar, oh kalau begitu hela itu boleh. Maksudnya ini adalah hela yang bukan yang helatul Yahud, bukan yang hela yang mazmumah. Karena hela itu secara umum memang ada dua tadi. Oleh karena kata para ulama, apabila hela dimaksudkan yang mubahah atau yang masyru'ah, sebagian ulama menggunakan kalimat tariqul khalas untuk membedakan hela yang mazmumah dan hela yang mahmudah. Karena kalimat hela itu al-mutabadir, yang segera ditangkap itu konotasinya akan jelek kan, ya. Padahal belum tentu jelek. Untuk membedakannya kemudian yang hela mazmumah diganti dengan tariqul khalas. Begitulah kira-kira. Ya. Laisa dinullah bil hayali. Agama Allah itu bukan pinter-pinteran gitu. Ya, itu politiki itu namanya itu. Tapi agama Allah itu adalah ngajak kita ini khasyah, takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya kira bagus. Ada yang perlu dibahas, monggo silakan.